Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian yang berbahagia, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tausiah setelah subuh hari ini berkenaan dengan pelajaran dan hikmah dari kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kebetulan saya telah menyusun sebuah buku biografi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang asal penyebab saya menyusun buku tersebut asalnya ketika saya membaca dari suatu artikel di Facebook yang isinya mendiskreditkan beliau. Dikatakan beliau adalah seorang takfiri, na'udzubillah ya, yang dikatakan yang memerangi orang yang tidak bayar zakat. Padahal dia masih muslim, sholat katanya. Beda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang rahmatan lil alamin dan seterusnya, naudzubillah. Padahal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian orang-orang Arab murtad, yaitu yang biasa membayar zakat, mereka menolak membayar zakat dan menganggap tidak wajib. Berbeda ya, ketika menganggap sesuatu yang sudah disepakati sebagai kewajiban kemudian dianggap bukan wajib, maka dia telah keluar dari keislaman. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu pun tidak langsung memerangi mereka dulu, tapi mengingatkan agar mereka bertaubat. Tapi mereka hanya menentang. Maka terjadilah peperangan melawan orang-orang yang murtad gitu ya. Dan ini disepakati oleh para sahabat yang lain juga. Jadi bukan dikatakan seorang yang mudah-mudah mengkafirkan orang dan lain sebagainya, sama sekali tidak. Saya juga membaca sebuah buku yang isinya juga mendiskreditkan beliau, menganggap beliau orang yang zalim dan seterusnya, naudzubillah. Ini suatu pelajaran bagi kita. Pertama, tidak kenal maka tidak sayang. Banyak dari kaum muslimin belum mengenal tentang sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan kalau kita tanya mungkin anak-anak kita, siapakah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, banyak yang belum hafal nama-nama tersebut ya. Apalagi untuk mengetahui mendalami sirah mereka. Kita mulai beberapa saja kita petik gitu ya tentang dari sirah beliau ini. Kita mulai dengan nama beliau. Abu Bakar ini bukan nama asli beliau. Nama beliau adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir al-Qurashi. Beliau dari Bani Taim, maka disebut At-Taimi.
orang dari Quraisy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya yang ke-6, yaitu Murrah bin Ka'ab. Ya. Adapun ibu beliau Ummul Khair, ya, namanya Salma binti Sakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab dan seterusnya. Jadi masih juga dari Bani Taimi juga ibunya beliau. Ya. Usia Abu Bakar radhiyallahu anhu ini 2 tahun lebih muda dari usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dapat gelar laqab As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Ketika banyak manusia kufur kepada Rasulullah SAW menentang dakwah beliau, beliau termasuk pelopor orang yang pertama-tama masuk Islam dari orang yang dewasa. Orang dewasa yang pertama masuk Islam adalah beliau. Di samping adanya anak kecil yang masuk Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika usia 10 tahun. Juga dari kalangan yang sebelumnya jadi budak dimerdekakan oleh Nabi SAW dijadikan anak angkat, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Kemudian juga tentu dari istri beliau, yaitu Sayyidah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, dan anak-anak beliau masuk Islam. Maka dikatakan Abu Bakar, dalam bahasa Arab disebutnya Abu Bakar gitu ya, bukan bakar, tapi dalam bahasa Indonesianya terucapnya Abu Bakar gitu ya, bukan bakar dengan api, bukan, tapi bakar artinya pelopor. Pelopor, ayah dari pelopor gitu ya, orang yang bersegera dalam kebaikan, menjadi pelopor dalam kebaikan. Ini pelajaran bagi kita semua, agar kita juga berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita ini sebagai orang-orang pelopor dalam kebaikan dimanapun kita berada, di sekolah sebagai siswa, sebagai guru, di kantor sebagai pedagang dan lain sebagainya, menjadi pelopor kebaikan di rumah, di lingkungan, di tempat pekerjaan dan seterusnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an, walaupun tidak disebutkan nama secara langsung ya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 33, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika membawakan ayat ini dalam kitabnya Al-Kabair meriwayatkan bahwa Imam Ja'far As-Sadiq berkata, tidak ada perselisihan lagi bahwa orang yang datang dengan membawa kebenaran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang membenarkannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga dapat gelar juga Al-Atiq, namanya Al-Atiq ya, yang artinya juga beberapa pendapat yang dikatakan bahwasanya Al-Atiq orang yang diselamatkan dari api neraka. Ada juga dikatakan orang Al-Atiq adalah orang yang berwajah tampan dan seterusnya ya. Ada beberapa penyebab dipanggil atau disebut dengan nama Al-Atiq. Sebelum beliau masuk Islam, beliau dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia. Bahkan beliau ini juga oleh orang-orang Quraisy mendapatkan jabatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hutang piutang
Dan apabila ada orang yang punya tanggungan diat, dia yang beliau ini termasuk koordinatornya dari Bani Taim. Banyak membantu orang dengan hartanya. Orang yang kesusahan, yang punya kesulitan, beliau banyak membantu mereka menyelesaikan hutang-hutang dan seterusnya. Ini sebelum masuk Islam. Orangnya jujur, tidak pernah minum khamr dan perbuatan-perbuatan keji lainnya. Ini juga diantara penyebab seseorang itu mudah untuk mendapatkan hidayah apabila hatinya bersih dan juga jauh dari maksiat, jauh dari dosa. Karena orang yang berbuat dosa itu hati nanti menjadi kotor, ada noda hitam, semakin banyak semakin pekat kehitam yang ada di hati, sehingga lebih sulit untuk bisa menerima kebenaran, untuk bisa mendapatkan hidayah. Maka kita harus banyak terus beristighfar, bertaubat, membersihkan hati kita, dan juga mengikuti keburukan yang kita lakukan itu dengan berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan, dengan harapan semoga kebaikan yang kita lakukan itu dapat menghapuskan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Ketika dakwah Islam masih baru di Mekah ini, dengan izin Allah, beliau telah mengislamkan 30 orang di Mekah. Terutama sahabat-sahabat dekat beliau, seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajmain, dan yang lain-lainnya. Banyak dari tokoh-tokoh muhajirin yang masuk Islamnya itu lewat sebab beliau. Ini penting bagi kita juga, ketika kita mendapatkan hidayah, jangan hanya untuk diri kita saja, tapi kita juga berharap agar orang lain mendapatkan hidayah Allah lewat sebab kita. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika alal khalqi, dan seterusnya. Bagian akhir dari doa itu, waj'alna hudatam muhtadin. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah dan menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah Allah. Harus punya semangat seperti itu, terutama dari keluarga-keluarga kita yang terdekat, kerabat, sahabat, tetangga gitu ya. Terutama juga dengan akhlak kita. Berapa banyak orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sebab dari ketertarikan akan akhlak mulia dari seseorang. Termasuk juga beliau yang memerdekakan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ketika itu Bilal menjadi budak dari Umayyah bin Khalaf, dan Bilal disiksa dikarenakan Bilal masuk Islam. Disiksa. Abu Bakar radhiyallahu anhu ini seseorang yang selalu menjadi pembela kebenaran, penegak keadilan, menentang kezaliman. Meskipun resikonya dia harus mengorbankan hartanya, meskipun resikonya beliau juga diintimidasi, diteror, atau bahkan disiksa. Maka beliau melihat Bilal disiksa, dizalimi, beliau cegah, beliau tentang, beliau ingkari Umayyah bin Khalaf tersebut. Lalu Umayyah mengatakan, kalau kamu mau, kamu bisa beli Bilal ini. Akhirnya oleh Abu Bakar dibelinya. Waktu itu menjadi budak kan, setelah itu dimerdekakan. Berapa kamu mau jual? Kata Umayyah bin Khalaf, 5 uqiyah emas. 1 uqiyah itu kurang lebihnya hampir 30 gram. Kalau 5 uqiyah 150 gram emas.
Sekarang emas 1 gramnya berapa rupiahnya? Berapa? 1 juta ya. Kalau 1 juta berarti 150 gram itu 150 juta rupiah ya. Oleh Abu Bakar dibayar tunai. Segera Bilal dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, Umayyah bin Khalaf ingin menjadikan Abu Bakar menyesal dengan uang yang sudah dikeluarkannya tadi. Kata Umayyah bin Khalaf, kalau kamu tadi menawar, minta diskon 1 uqiyah emas, saya akan jual, saya akan lepas Bilal dengan 1 uqiyah emas. Dengan 30 juta pun saya lepas. Tapi karena kamu tadi tidak nawar, berarti sudah bagi saya 150 juta gitu kan, nggak bisa dikembalikan lagi. Dia mengatakan demikian itu menginginkan supaya Abu Bakarnya menyesal. Ya, saya tadi salah ya misalnya. Tapi apa jawaban beliau? Kamu yang rugi, kata Abu Bakar. Kalau kamu tadi minta 3 kilogram emas, saya akan beli tunai. 3 kilogram emas, 3.000 gram, 3 miliar juga saya akan beli. Karena Bilal itu sangat berharga bagi saya. Sekarang Umayyah bin Khalaf yang kelimpungan, gak bisa tidur. Waduh, saya kemurahan sekali ngasih harganya kan. Dia yang stres. Itu luar biasa ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, perjuangannya, infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela dakwah Islam adalah sangat besar sekali jasanya. Makanya Rasulullah SAW ini sangat mencintai beliau. Dan orang sahabat yang paling berkualitas gitu ya, setelah Rasulullah SAW di masa Nabi SAW itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang terbaik gitu ya, yang ikut hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan juga menjadi mertua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ridha kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Di surat At-Taubah ayat 100. Juga Allah ridha kepada para sahabat yang telah berbaiat di baiatur ridwan. Tetapi masih ada sampai sekarang ini orang yang membenci beliau, membencinya luar biasa, bahkan sampai mengkafirkan beliau. Dianggapnya sebagai perampas khalifah, kekhalifahan yang seharusnya jatuh kepada Imam Ali radhiyallahu an. Padahal Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sangat mencintai Khalifah Abu Bakar. Khalifah Ali ini sangat mencintai Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, beliau menangis, cinta, gitu kan. Tapi dibuat dalam sejarah, didistorsi istilahnya ya, seolah-olah adanya pertentangan, adanya perselisihan, adanya permusuhan antara keluarga Nabi SAW dengan para sahabat. Padahal para sahabat termasuk keluarga Nabi SAW saat itu sangat dekat sekali saling mencintai. Kalaupun ada salah pahaman dan seterusnya, maka itu pun nantinya dicarikan jalan keluarnya dan terjadi juga solusinya gitu, yang kadang tidak diceritakan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memiliki anak banyak. Di antara anaknya dikasih nama Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu tanda berarti cinta kepada para sahabat. Padahal tidak ada orang yang mengatakan itu memang sudah nama-nama yang familiar untuk orang Arab. Abu Bakar bukan nama yang familiar, bukan nama asli gitu kan.
Tapi akhirnya sudah jadikan sebagai nama sekarang Abu Bakar. Termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anaknya diberi nama Abu Bakar. Di masa dakwah Islam di awal, Abu Bakar radhiyallahu anhu usul kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, izinkan saya untuk memproklamirkan dakwah, ingin berdakwah secara terang-terangan. Pada saat itu dakwah di Mekah masih sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW belum mengizinkan. Kita jumlahnya masih sedikit, masih lemah, tidak perlu dakwah terang-terangan. Ya Rasulullah, tolong izinkan saya untuk bisa dakwah terang-terangan. Akhirnya Rasulullah SAW izinkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan di Masjidil Haram tentang tauhid la ilaha illallah. Maka sebagian para pemuda musyrikin Quraisy memukul beliau, dan terjadi akhirnya adu fisik antara musyrikin Mekah dengan kaum muslimin yang membela Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai jatuh pingsan. Ada sebagian dari suku Bani Taim ini memihak kepada Abu Bakar meskipun mereka belum masuk Islam. Tetapi suku Bani Taim ini sukunya lebih sedikit gitu ya dibandingkan suku-suku lain seperti Bani Umayyah misalnya, atau Bani Makhzum misalnya, ada Bani Hashim. Bani Taim ini lebih sedikit jumlahnya. Tapi marah, Abu Bakar dibawa pulang ke rumah dan mengatakan, kalau sampai nanti ada apa-apa dengan Abu Bakar, kalau sampai meninggal, kami akan menuntut balas. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu siuman, sadar. Setelah luka dipukul pingsan itu sadar. Yang pertama kali ditanyakan, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau khawatir kalau Rasulullah SAW pun terluka atau disakiti oleh musyrikin Mekah akibat perbuatan beliau tadi memproklamirkan dakwah. Luar biasa ya. Ketika sadar, yang ditanya bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Bukan bertanya saya lapar, saya sakit, mengeluh atau apa, tidak. Sampai ayah Abu Bakar, keluarganya itu marah. Kok yang ditanya Muhammad? Waktu itu ayah dan ibu Abu Bakar belum masuk Islam. Ayah Abu Bakar radhiyallahu anhu kapan masuk Islamnya? Siapa di antara jamaah yang tahu? Acungkan tangan. Kapan ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama Utsman atau panggilannya Abu Quhafah masuk Islam? Silahkan di antara jamaah ada yang tahu? Kapan? Fathu Mekah. Pada saat Fathu Mekah, fadhal, ada hadiah. Pada saat Fathu Mekah. Sudah nikah belum? Sudah ya. Judulnya Rumahku Surgaku ya. Adapun ibu Abu Bakar radhiyallahu anhu, kapan masuk Islamnya? Ada yang bisa menjawab? Adapun keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu seperti istri, anak-anak itu di awal-awal Islam, walaupun ada salah satu dari istri beliau yang tidak masuk Islam, yaitu ibu dari Asma. Ibu dari Asma. Pegawai beliau juga, karyawan beliau masuk Islam juga. Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu, dan menjadi pahlawan Islam. Silahkan sebutkan nama 4 anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang bisa menjawab? Anak beliau 4 sebutkan. Acungkan tangan. Kalau jauh duduknya bisa maju ke depan biar saya
bisa mendengar dengan jelas? Silahkan. Ada hadiah buku lagi. Kalau bisa 5 boleh juga sebutkan 5 boleh. Tapi 4 saja. Ada Asma, ada Aisyah, ada Abdullah, ada Abdurrahman, ada Muhammad. Muhammad bin Abu Bakar. Nanti baru anak Muhammad namanya Al-Qasim, gitu ya. Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad ini ibunya bernama Asma binti Umais radhiyallahu anha. Kalau ibu Muhammad ini, Asma binti Umais asalnya adalah istri dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat di perang Mu'tah, lalu setelah selesai masa iddah dinikah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lahirlah putra bernama Muhammad. Waktu lahirnya itu, lahirnya di Bir Ali, di Dzul Hulaifah. Waktu saat mau berangkat haji, lahir. Dan tetap berangkat juga haji bawa bayi dalam keadaan nifas, gitu ya, luar biasa. Dahulu perjuangan untuk haji itu lebih berat dibandingkan sekarang sebenarnya ya. Pelayanannya lebih mudah, banyak fasilitas-fasilitas lebih mudah. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, selesai masa iddahnya, Asma binti Umais dinikah oleh siapa? Yang bisa menjawab silahkan. Siapa yang bisa menjawab? Asma binti Umais radhiyallahu anhu dinikah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga Muhammad waktu itu usianya masih 2 tahun setengah. Maka beliau Muhammad ini dididik oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sudah seperti anak kandung beliau sendiri gitu, sudah sangat dekat sekali. Ya, kembali kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu siuman sadar bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Keluarga Abu Bakar nggak ada yang tahu. Ibunya bilang kami nggak tahu. Udah kamu makan dulu. Nggak, saya tidak mau makan sampai saya berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong ibu panggilkan Fatimah binti Khattab, adik dari Umar bin Khattab yang sudah masuk Islam. Siapa yang tahu nama suami dari Fatimah binti Khattab ini? Siapa yang tahu nama suami dari Fatimah binti Khattab? Acungkan tangan. Siapa? Siapa? Atau maju ke depan. Siapa namanya? Ya. Siapa nama suami Fatimah binti Khattab? Ya, maju ke depan. Saya tidak jelas nyebutkan namanya. Silakan. Yang tadi jawab ada hadiah. Silakan. Tafadhal. Nanti kita lanjutkan lagi kajiannya. Ini sedikit. Siapa namanya? Ya? Nama antum? Ya. Nama suami Fatimah binti Khattab siapa? Oh, Bu, ya. Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada Fatimah binti Khattab, adik Umar bin Khattab, nama suaminya Sa'id bin Zaid. Fadhal, tapi enggak apa-apa, dapat hadiah juga. Ini biografi tentang Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Jadi bisa dipelajari. Ya. Akhirnya ibu Abu Bakar radhiyallahu anhu belum masuk Islam, tapi beliau mencari Fatimah binti Khattab.
mengatakan bahwasanya anak saya Abu Bakar minta kamu untuk mengantar ke Rasulullah. Di mana Rasulullah berada? Fatimah tidak mau memberitahu, membocorkan karena ibu Abu Bakar belum masuk Islam. Akhirnya Fatimah pun menemui Abu Bakar. Sampai tahu Fatimah masih ragu. Abu Bakar menyadari. Dia bilang, kamu jangan khawatir, ibu saya tidak akan membocorkan rahasia kepada kaum musyrikin. Akhirnya Fatimah bilang, ada di rumah Arqam bin Abil Arqam. Tunjukkan saya, kata Abu Bakar. Akhirnya diantar. Abu Bakar itu yang baru sadar setelah dipukul tadi dalam keadaan luka, berjalan bersama ibu Abu Bakar dan bersama Fatimah binti Khattab ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Di sana berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berpelukan, melihat Rasul SAW dalam keadaan sehat. Abu Bakar bahagia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu tidak menyalahkan. Gara-gara kamu sih tadi nggak nurut ucapan saya, jangan dakwah tadi terang-terangan, misalnya, nggak ada bahasa seperti itu. Karena sudah terjadi, bukan lagi saling menyalahkan. Sering kita ini dalam kejadian, kalau sudah terjadi misalnya kita bilang ke istri, jangan makan pedas-pedas misalnya, terus makan, terus sakit. Bukannya kita berusaha cari obatnya, doakan, tapi kamu sih nggak nurut, saya bilang jangan makan sambal misalnya. Nah, ini seringkali tidak tepat. Ada orang datang mengeluh bahwasannya dia terkena riba, sedang dikejar-kejar oleh penagih dan seterusnya, diteror misalnya. Yang ada diceramahi, kamu sih riba itu nggak boleh dan lain sebagainya. Ini lagi pusing, lagi stres gitu ya. Bukan berarti tidak boleh dinasehati, tapi waktunya bukan saat itu. Yang ada adalah didoakan, dihibur, diringankan bebannya. Baru setelah itu nanti diingatkan untuk taubat, jangan mengulangi lagi, tapi bukan saat itunya. Ini pelajaran bagi kita ya, jangan mudah untuk menyalahkan. Ya, kembali lagi bertemu dengan Rasulullah SAW, sudah bahagia sekali. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ini ibu saya. Ibu saya ini orangnya baik sekali. Tolong ya Rasulullah, doakan agar Allah memberi hidayah untuk masuk Islam. Rasulullah SAW doakan. Dan saat itu juga, di majlis itu juga, ibu Abu Bakar radhiyallahu anhu ini masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan setelah kejadian pemukulan Abu Bakar radhiyallahu anhu ini, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu masuk Islam juga. Ya. Ini ada kata-kata hikmah, likulli mihnatin minhatun. Likulli mihnatin minhatun. Setiap musibah itu akan mendatangkan karunia. Jadi di balik musibah itu ternyata ada karunia yang Allah berikan. Seperti musibah dipukulnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengakibatkan masuk Islamnya ibu beliau dan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian hal-hal lainnya lagi yang perlu saya sampaikan, tentu tidak bisa biografi beliau ini sangat panjang dan banyak, buku pun tidak bisa memenuhi tentang semua sejarah hidup beliau, masih sangat kurang. Kemudian intinya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. La tahzan, innallaha ma'ana, gitu ya. Sampai Rasulullah SAW berjuang di Madinah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabatnya sampai wafatnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wafat, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak percaya kalau Rasulullah SAW wafat secepat itu, tidak menyangka akan meninggal secepat itu, sehingga dikarenakan kagetnya yang luar biasa, Umar sampai tidak menerima. Jangan sampai ada yang bicara Rasulullah SAW wafat. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah SAW wafat, akan saya tebas dengan pedang gitu. Kagetnya luar biasa. Meninggal Rasulullah SAW di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dipanggil. Segera datang ke rumah putri beliau mengecek jenazah Rasulullah SAW, dan memang benar Rasulullah SAW wafat. Maka saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar berpidato. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah Maha Hidup tidak wafat. Tapi yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat gitu. Artinya mengingatkan bahwasanya kita hanya beribadah kepada Allah. Adapun Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang memungkinkan sekali dan merupakan suatu sunnatullah untuk wafat. Tapi jangan sampai dengan wafatnya beliau menjadikan kaum muslimin menjadi murtad, berbalik. Ini juga penting bagi kita dalam berdakwah, bukan mengandalkan figur gitu ya, tetapi pentingnya sistem yang dibangun. Sehingga ketika figur itu sudah tidak ada, meninggal dunia, tetap tidak berantakan dan tetap bisa berjalan. Apakah itu masjid, apakah itu sekolah, rumah sakit, dan seterusnya. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyadari bahwasanya Nabi SAW sudah wafat. Umar radhiyallahu anhu terjatuh, lemas kakinya terjatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Tetapi khutbah yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kalian berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Surat Ali Imran 144. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang ingin bertanya dulu seputar biografi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Silahkan, saya akan catat dulu pertanyaannya, nanti saya lanjutkan kajiannya, baru nanti di akhir saya jawab. Silahkan, kalau ada pertanyaan silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ya. Jazakallah khair. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa maradat. Ya. Itu tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, walaupun ayat ini tentu bersifat umum sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah
bahwasanya yang dimaksudkan ayat ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, tapi berlaku umum bagi siapa saja orang yang mempunyai sifat yaitu yang bertakwa, yang suka gemar untuk memberikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan, mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya. Waktu itu Abu Bakar oleh ayahnya, belum masuk Islam ayahnya, ditegur, kamu ini terlalu banyak mengeluarkan harta untuk membantu orang. Apa manfaatnya? Orang yang kamu bantu orang yang lemah-lemah. Banyak dari para budak yang dibeli gitu ya. Kalau kamu bantunya orang-orang yang kuat, nanti mereka akan jadi pembela kamu. Tapi kalau orang-orang yang lemah, apa manfaatnya? Padahal yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah mengharapkan ridha Allah. Ketika berbuat itu bukan mencari manfaat, maslahat, kepentingan dunia untuk adanya orang yang membacking dia, yang mensupport dia untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Nah, ini penting juga bagi kita ya. Kemudian juga sebenarnya banyak sekali pelajaran, tapi karena juga waktu ya, sedikit yang saya ingin sampaikan juga, hal yang penting juga, ketika Rasulullah SAW wafat, sahabat sedang, terutama orang-orang muhajirin ya, sedang mengurus jenazah Rasulullah SAW. Kaum Ansar di Sakifah Bani Sa'idah, tempat musyawarah, sedang kumpul untuk memilih pemimpin pasca wafat Rasulullah SAW. Mereka bermusyawarah untuk memilih khalifah. Hampir-hampir mereka ini memilih Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu untuk dijadikan khalifah, tapi belum sampai di baiat. Orang Ansar bermusyawarah ini karena punya anggapan mereka adalah penduduk asli kota Madinah dan jumlahnya sangat besar, dan jasa orang Ansar juga sangat besar bagi Islam. Jadi mereka beranggapan yang lebih berhak untuk menjadi pemimpin pasca wafat Rasulullah SAW adalah dari Ansar. Tapi ada satu orang Ansar yang melaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu peristiwa ini. Umar bin Khattab lapor kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu mereka berdua datang ke Sakifah Bani Sa'idah. Di tengah jalan bertemu dengan Abu Ubaidah ibnil Jarrah radhiyallahu anhu. 3 orang ini datang. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang jadi juru bicara menyampaikan kepada kaum Ansar bahwasanya yang berhak untuk menjadi khalifah pasca Rasulullah SAW adalah dari kaum muhajirin, bukan dari kaum Ansar. Tapi Abu Bakar tidak berambisi untuk beliau jadi khalifah, tidak, hanya jadi juru bicara. Di sini luar biasanya terjadi perdebatan antara Abu Bakar dengan kaum Ansar, tapi karena mereka sama-sama orientasinya akhirat, sama-sama ikhlas, setelah jelas hujahnya Abu Bakar itu lebih kuat, maka mereka menerima. Intinya gitu ya, intinya langsung singkatnya menerima. Abu Bakar mengatakan kalau begitu Umar yang dibaiat atau Abu Ubaidah, tapi Umar mengatakan tidak. Yang berhak untuk dibaiat jadi khalifah adalah Abu Bakar, karena beliau orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, dan beliau ini juga diperintahkan oleh Rasul jadi imam sholat waktu Rasulullah SAW sakit. Ini sebagai isyarat dari beliau kalau beliau itu imam kaum muslimin. Langsung oleh Umar dibaiatnya Abu Bakar, oleh Abu Ubaidah dan oleh orang-orang Ansar saat itu. Besoknya di Masjid Nabawi Abu Bakar dibaiat lagi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak hadir di peristiwa Sakifah Bani Sa'idah ini. Beliau sedang mengurus jenazah Rasulullah SAW. Beliau usianya saat itu 33 tahun. Abu Bakar usianya 61 tahun. Ali tersinggung. Mengapa beliau tidak diajak ikut musyawarah saat itu? Bukan tersinggung ingin jadi khalifah, tidak. Karena beliau juga sahabat yang utama gitu ya. Tapi setelah dijelaskan
beliau ini sedang sibuk ngurus jenazah, dan kejadian di Saqifah Bani Sa'idah ini terjadi spontan, bukan sengaja-sengaja rapat untuk cari pemimpin. Maksudnya dari kaum muhajirin spontan tahunya, maka Ali pun bisa menerima, legowo gitu ya. Ini yang ada. Jadi jangan digoreng kejadian ini untuk menunjukkan Ali radhiyallahu anhu tidak terima kekhalifahan Abu Bakar. Tidak, beliau ikut berbaiat juga. Itu saja mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Kalau ada satu atau dua pertanyaan silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Ya. Yang pertama, apa pekerjaan Abu Bakar? Oh ya. Yang kedua, apa latar belakang orang-orang itu membenci Abu Bakar, khususnya yang tadi disampaikan mengatakan sebagai kafiri atau merebut kekhalifahan. Ya. Dan tuduhan-tuduhan lainnya itu latar belakangnya apa itu, Ustaz? Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Saya berikan hadiah dulu buat yang bertanya. Fadhal. Ya. Pekerjaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah pedagang. Pedagang ya, bisnis. Tetapi ketika beliau jadi khalifah, beliau mau berangkat ke pasar. Ditanya oleh Umar bin Khattab, mau kemana? Mau ke pasar. Lah jangan. Bagaimana kamu jadi pemimpin umat mau berdagang apa nanti waktunya? Udah. Kamu nanti diberi gaji oleh negara. Kamu fokus ngurusin umat. Akhirnya Abu Bakar setuju dengan saran nasihat dari Umar tersebut. Beliau sibuk ngurusin masalah-masalah umat, dapat gaji dari negara. Tapi menjelang wafat beliau, uang gaji yang dia terima itu tidak digunakan. Dia mungkin masih punya tabungan atau uang beliau pribadi. Maka uang yang pernah digaji untuk negara dikembalikan lagi gajinya gitu ya. Itu dari tentang pekerjaan ya. Kemudian tentang alasan mengapa ada orang yang sampai membenci, itu ada mungkin yang saya ketahui ada dua. Yang pertama, dendam dari orang Majusi Persia. Pada saat Rasulullah SAW hidup, waktu itu ada dua negara adikuasa, superpower, Romawi dan Persia yang menguasai dunia. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kerajaan Persia ini tumbang, jatuh gitu ya. Maka di sini ada dendam dari orang-orang Majusi kepada umat Islam, dan mereka hendak merusak Islam dari dalam. Itu kalau dari lihat latar belakang sejarah. Tapi di masa sekarang ini banyak orang yang karena kejahilan, kebodohan, tidak tahu sejarah yang sebenarnya, maka mereka salah asuhan, salah di pendidikan gitu ya. Dapat informasinya yang salah, sehingga mereka menerimanya salah. Makanya ini berbahaya, nggak bisa jadi alasan karena mereka tidak tahu maka tidak mengapa. Orang Islam wajib belajar. Nah, ini maka harus tahu. Tetapi sebagian dari orang ini sudah tahu sebenarnya pendapat mereka ini tidak kuat, tapi ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu, keinginan-keinginan interest yang lain. Apakah karena dapat materi, apakah karena ada hawa nafsu berupa misalnya nikah mut'ah, boleh nikah mut'ah, nikah kontrak dan lain sebagainya. Walhasil kita harus dalam hidup ini ketika melangkah, apakah benar-benar sedang mencari ridha Allah atau ada hawa nafsu dorongan yang untuk kita jadi tujuan dalam hal melakukan tersebut.
Maka perlu doa terus kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai suatu kebenaran dan berilah kepada kami kemampuan, kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai suatu kebatilan dan berilah kepada kami kemampuan, kekuatan untuk menjauhinya. Ya, ada lagi yang lain? Ya. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa yang menyebabkan kepemimpinan atau khalifah pada zaman dahulu sehingga Abu Bakar terpilih setelah Nabi Muhammad SAW? Begitu juga berikutnya, kenapa Umar yang dipilih kepada Utsman setelah Abu Bakar? Ya. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, Iya. ada dalil yang patut kita contoh sehingga kita semua bisa akibat suatu kesatuan yang kebersamaan. Ya. Kita berpikir kita bisa sama-sama dengan dalil yang kita pahami atau yang kita pelajari di zaman dahulu dan zaman sekarang. Ya. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi suksesi kepemimpinan setelah Rasulullah SAW wafat sudah saya ceritakan tadi ya. Adanya peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Lalu dari Abu Bakar ke Umar bagaimana? Dari Abu Bakar ke Umar, Abu Bakar radhiyallahu anhu sebelum wafat sakit. Lalu beliau bermusyawarah dengan tokoh-tokoh para sahabat. Bagaimana pendapat kalian kalau Umar bin Khattab yang jadi khalifah sepeninggal saya? Sebagian besar sahabat setuju. Ada satu sahabat kurang setuju karena khawatir Umar orangnya keras gitu. Tapi Abu Bakar meyakinkan beliau, kalau nanti Umar jadi khalifah, insya Allah tidak akan menjadi orang yang kaku, tidak. Lalu beliau berwasiat, ditulis oleh sekretaris beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya sepeninggal saya adalah yang jadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar wafat, dibacakan wasiat itu kepada para tokoh sahabat, semua sahabat mengikuti wasiat Abu Bakar berbaiat kepada Umar, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berbaiat kepada Umar. Ini satu pelajaran bagi kita ya. Kalau ada tuduhan bahwasanya ada wasiat dari Rasulullah SAW bahwasanya kekhalifahan sepeninggal Nabi SAW adalah kepada Ali radhiyallahu anhu misalnya. Padahal tidak ada wasiat tersebut, tidak ada. Seandainya ada, lalu ternyata yang jadi khalifah Abu Bakar, maka itu kesimpulannya berarti para sahabat adalah para pengkhianat. Na'udzubillah. Tidak mungkin kan? Abu Bakar saja berwasiat, para sahabat taat semuanya. Masa Rasulullah SAW yang berwasiat, para sahabat mengkhianati wasiat Rasulullah SAW? Tidak masuk akal. Jadi berarti kesimpulannya tidak ada wasiat dari Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah sepeninggal Nabi SAW. Dari Umar bin Khattab kepada Utsman bagaimana? Umar bin Khattab sedang mimpin sholat subuh, jadi imam ditusuk oleh Abu Lu'lu ya, Al-Majusi. Sebelum meninggalnya beliau berwasiat, ada 6 formatur, yaitu siapa saja? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid tidak termasuk formatur karena masih dari Bani Adi. Jadi saat itu sebentar, Zubair bin Awam, satunya Zubair bin Awam.
ya, untuk milih dari 6 orang ini siapa yang jadi khalifah gitu. Umar bin Khattab tidak mau berwasiat menunjuk orang, khawatir pertanggungjawabannya nanti di akhirat berat. Tapi biarkan 6 orang terbaik ini yang suruh pilih di antara mereka. Akhirnya 6 orang ini bermusyawarah. Abdurrahman Sa'ad bin Abi Waqqas mengundurkan diri, Zubair bin Awam mengundurkan diri, Abdurrahman bin Auf juga mengundurkan diri. Tidak, Sa'ad bin Abi Waqqas sama Zubair dulu mengundurkan diri. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan yang mengundurkan diri 3 orang. Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengundurkan diri. Jadi calonnya tinggal berapa? 3. Siapa saja? Utsman, Ali, dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, silahkan di antara 3 orang ini siapa yang mau mengundurkan diri, tapi dia yang berhak untuk menunjuk siapa nanti khalifah di antara yang 2. Ali dan Utsman tidak mengundurkan diri. Jadi Abdurrahman bin Aufnya yang mengundurkan diri, berarti saya yang mengundurkan diri, tapi saya yang akan memilih di antara kalian berdua siapa yang jadi khalifah. Setuju? Setuju. Abdurrahman bin Auf perlu waktu 3 hari untuk istikharah dan untuk minta pendapat dari penduduk Madinah, termasuk gadis-gadis pingitan. Diketuk rumahnya, ditanya, kamu condongnya kepada siapa, Utsman atau Ali gitu, untuk mengetahui saja sejauh mana permintaan atau keinginan dari masyarakat. Beliau istikharah, kemudian beliau mendatangi Ali. Seandainya nanti Utsman yang menjadi khalifah bagaimana? Saya siap. Utsman juga ditanya, kalau seandainya Ali yang jadi khalifah bagaimana? Saya siap. Akhirnya jatuhan pilihannya dari Abdurrahman bin Auf ke Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu legowo, lapang dada baiat kepada Utsman. Adapun riwayat yang mengatakan Ali marah, mengancam dan lain sebagainya, itu riwayat-riwayat dusta. Mungkin itu sementara jawabannya. Adapun pentingnya dalil agar umat Islam ini bersatu, tidak berselisih, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah bersama-sama dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya. Silahkan panitia yang menentukan berapa kali pertanyaan lagi, silahkan. Oh ya, tinggal 1 ini terakhir ya. Yang ada keperluan barangkali ingin meninggalkan tempat juga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah khalifah Umar diangkat, itu ada perbedaan kebijaksanaan dalam subsidi, dalam pembagian subsidi. Kalau saat Abu Bakar memberikan subsidi merata, apakah itu menyusui Rasulullah ataukah itu dia yang bersama Rasulullah? Tapi dalam keadaan Umar bin Khattab itu ada perbedaan menentukan dan sesuai ada hadisnya yang antara lain dan artinya, demi Allah, aku tidak akan mempersamakan bagian subsidi antara orang yang memerangi Rasulullah dan orang-orang yang memerangi berperang bersama Rasulullah. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz, kebijaksanaan ini apakah tersangkut daripada keadaan sekarang? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi banyak kebijakan-kebijakan yang menunjukkan tentang kedalaman ilmu Umar, kebijakan beliau dan kefakihan juga beliau gitu ya dalam bersikap
yang bukan bertentangan sebenarnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh saja ya, sebagai contoh, di masa Khalifah Umar ada orang yang mencuri unta. Mencuri unta, untanya dipotong dimakan. Hukum pencuri itu harusnya dipotong tangan. Tapi Umar tanya kepada pencuri ini, ternyata penyebab mencurinya itu karena lapar. Karena lapar. Si pencuri ini seorang karyawan yang bekerja kepada seorang majikan, tapi majikannya tidak mencukupi, beri gaji yang cukup untuk makan. Maka Umar bin Khattab tidak menghukum potong tangan bagi pencuri dan meminta kepada majikan untuk mengembalikan unta kepada pemilik. Jadi bukan yang mencurinya yang suruh ganti rugi gitu. Ini sekedar contoh ya, bahwa syariat Islam itu luar biasa, luas. Tapi harus orang yang takut kepada Allah, orang yang berilmu, supaya jangan sampai nantinya dengan pengertian tekstual dan kontekstual nantinya keblinger gitu, kebablasan gitu ya. Tapi ada aturan-aturannya dalam syariat, luar biasa. Kemudian contoh lagi, di masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau biasa memberi pemberian kepada orang-orang ya, harta yang di masa oleh Umar tidak diberi. Orang itu tadinya tokoh, orang itu tokoh, diberinya, maka orang itu datang ke Umar. Yang tidak diberi di masa Umar itu datang menuduh Umar orang yang zalim, tidak adil. Umar saat itu mau memukul orang tadi, lalu diingatkan oleh stafnya, wahai Umar, Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang bodoh. Ini orang yang datang ini saudara saya, kerabat saya, orang bodoh. Maksudnya orang Arab Badui yang gak berpendidikan, kaku, keras sifatnya, jangan dihiraukan. Umar tidak jadi memukul. Mengapa alasan Umar tidak memberi, padahal dia di masa Khalifah Abu Bakar diberi? Umar mengatakan dulu diberi oleh Khalifah Abu Bakar karena dia mu'alaf, baru masuk Islam, dilembutkan hatinya. Sekarang Islam sudah kuat dan dia sudah boleh dikatakan ya sudah bukan mu'alaf lagi kalau sudah sekian tahun lamanya gitu, sehingga tidak perlu untuk diberi. Tapi bukan orang yang kekurangan, sebenarnya yang diberi juga orang punya kecukupan, punya materi gitu ya. Ini sekedar contoh adanya perbedaan-perbedaan dalam bersikap yang sifatnya ijtihadiyah, masalah ijtihadiyah gitu ya. Setiap pemimpin ada ijtihad tersendiri. Seperti di masa Khalifah Umar, lebih condong beliau kepada Abu Ubaidah ibnil Jarrah sebagai komandan panglima perang. Beliau kurang cocok dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhum ajmain. Maka dipecat, boleh dikatakan diberhentikan Khalid bin Walid. Tapi bukan karena ada dendam pribadi. Ada seorang penulis buku mengatakan Umar bin Khattab dendam, dulu lagi kecil berkelahi dengan Khalid, kalah. Takut pamornya kalah pamor, na'udzubillah. Ada bukunya beredar luas gitu ya. Ini suatu hal kekeliruan. Umar bin Khattab bukan karena masalah pribadi, tapi pertama ada kebijakan. Kadang hal-hal yang sifatnya perlu misalnya untuk kerjasama dengan pimpinan pusat, dengan panglima, supaya bisa kebijakan-kebijakannya tidak langsung diambil putuskan sendiri dan seterusnya. Ada beberapa pertimbangan. Dan khawatir juga Khalid bin Walid dikultuskan oleh orang, dikatakan kalau beliau jadi pemimpin pasti menang terus gitu. Ini supaya menghindarkan kultus individu, salah satu hikmahnya ya. Ala kulli hal, masalah materi tentang sejarah sahabat ini sangat panjang, perlu terus kita untuk kaji, kita dalami, yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa meneladani akhlak mereka untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
bukan untuk menjadi sarana perdebatan yang menjadinya debat kusir, jangan gitu. Itu insya Allah, semoga Allah memberkahi ilmu kita semuanya, semoga Allah berkahi majelis kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai kunci pembuka pintu kebaikan dan sebagai kunci penutup pintu keburukan, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan hidayah dan menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.